Selamat pagi, Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Toberli Sinaga dari Sistem Telekomunikasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja istilah dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama yaitu sinyal. Seperti yang kita ketahui, sinyal adalah sebuah isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Biasanya sinyal ini berbentuk tanda-tanda, lampu-lampu, suara-suara, dan lain-lain. Sinyal terbagi atas dua, ya. Yang pertama sinyal analog, dan yang kedua sinyal digital. Sinyal analog adalah sinyal yang berupa gelombang elektromagnetik dan bergerak atas dasar frekuensi. Sinyal analog merupakan sinyal untuk menampilkan data analog. Sinyal analog berupa berbagai macam gelombang elektromagnetik yang langsung terus-menerus disebarkan terus-menerus melalui berbagai media transmisi. Sinyal analog bekerja dengan mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu atau continuous varying. Misalnya ketika seorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirim melalui jaringan telepon tersebut dilewatkan melalui gelombang. Dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebutlah yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara lainnya dari komunikasi tersebut. Sinyal analog dapat kita artikan sebagai sinyal yang berbentuk kontinu, yang dimana sebagai contoh dapat kita lihat bahwa contohnya yaitu seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, dan bentuk gelombang dari sinyal analog dapat kita lihat pada slide di layar. Selanjutnya yaitu sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, yang dimana bilangan 0 dan 1 disebut sebagai bilangan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal sebagai sinyal diskret. Bentuk gelombang dari sinyal digital atau sinyal diskret dapat kita lihat pada slide di layar. Selanjutnya yaitu digitalisasi. Digitalisasi adalah proses pengambilan proses analog dan benda fisik dan membuatnya menjadi digital. Dapat kita artikan digitalisasi ini adalah proses pengubahan dari proses analog menjadi digital. Contohnya yaitu bahwa kita dapat menyimpan dokumen penting secara digital. Contohnya dalam G Drive atau dalam file yang lain. Tidak perlu menggunakan lemari sebagai tempat penyimpanan file, yang dimana dapat menghemat penggunaan lemari. Yang selanjutnya yaitu firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan jenis yang lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa firewall merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak sah dari jaringan pribadi atau private network. Yang keenam yaitu gateway. Gateway adalah node jaringan yang berbentuk jalur koneksi antara dua atau beberapa jaringan yang beroperasi dengan protokol transmisi yang berbeda. Setiap perangkat di internet memang mempunyai protokol komunikasi yang berbeda. Nah, tugas gateway adalah memfasilitasi hubungan antara kedua perangkat tersebut. Selanjutnya yaitu bandwidth. Pengertian dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu atau bit per second, yaitu BPS. Jadi bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam bentuk hitungan detik. Selanjutnya yaitu roaming. Istilah roaming sudah dikenal dalam pengguna ponsel sejak bertahun-tahun lalu. Istilah ini seringkali digunakan ketika seorang pengguna layanan ponsel ingin berpergian ke luar negeri, kemudian melakukan pergantian layanan dari home ke
other network. Pergantian layanan dari home network ke other network itulah yang disebut dengan roaming. Hal ini amat wajar karena zaman dahulu layanan internet amatlah terbatas. Anda yang menggunakan simpati misalnya, sangat mungkin tidak bisa menggunakannya di Malaysia. Selanjutnya yaitu SMS. SMS adalah Short Message Service atau SMS. Adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel, yaitu perangkat komunikasi telepon seluler. Dalam hal ini, perangkat nirkabel yang digunakan adalah telepon seluler. Selanjutnya yaitu URL atau yang dimana disingkat dari Uniform Research Locator. Istilah lain untuk menyebut alamat website. URL ini berfungsi membawa Anda ke sebuah website spesifik yang ingin Anda tuju. Misalnya Anda akan diminta mengetikkan alamat ini di bagian address bar yang ada di browser. Selanjutnya itu GPS. Sistem posisi global dalam bahasa Inggris yaitu Global Positioning System atau GPS adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan atau synchronization sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, dan arah dan waktu. Ke-12 yaitu C-band. Pita frekuensi C atau juga pita C dalam bahasa Inggris yaitu C-band adalah satuan spektrum frekuensi yang pertama kali ditemukan dalam sistem komunikasi satelit. Pita frekuensi ini memiliki besaran 3,7 sampai 4,2 GHz. Frekuensi yang dimiliki pita C tergolong kecil dibanding dengan pita frekuensi terpadu seperti KU dan KA atau KA. Meskipun demikian, pita C memiliki kelebihan utama dalam menghadapi cuaca buruk seperti hujan atau badai. Ke-13 yaitu switching. Switching adalah sebuah komponen jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, serta meneruskan data menuju perangkat yang lain. Ke-14 yaitu ping. Ping merupakan singkatan dari Packet Internet Network Grouper. Secara sederhana, ping adalah perintah untuk mengecek status dan keberadaan host dalam sebuah jaringan internet. Sebagai contoh, Anda bisa menggunakan ping untuk mengecek apakah server dari website yang Anda akses dapat berjalan dengan baik. Ketika melakukan ping, Anda akan mendapatkan hasil sesuai dengan respon dari host tujuan. Ke-15 yaitu FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau VC. Ke-17 yaitu modulasi. Modulasi adalah proses perubahan atau varying suatu gelombang periodik sehingga dapat menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dalam proses modulasi, suatu informasi biasanya berfrekuensi rendah yang dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 parameter kunci pada suatu gelombang sinusoidal, yaitu amplitudo, fase, dan frekuensi. Ketika parameter tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sinyal informasi berfrekuensi rendah untuk membentuk sinyal yang termodulasi. Ke-18 yaitu IP. IP adalah singkatan dari Internet Protocol, atau dalam bahasa Indonesia berarti protokol internet. Jadi IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat protokol internet atau alamat IP yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke dalam jaringan, baik jaringan internet. Ke-19 yaitu RUIM.
Removable User Identity Module adalah smart card atau kartu cerdas yang didesain untuk disisipkan ke dalam telepon tetap nirkabel yang secara unik mengidentifikasi langganan jaringan CDMA dan yang mengandung data yang terkait dengan pelanggan seperti nomor telepon, rincian layanan, dan memori untuk menyimpan pesan. 20 repeater. Repeater adalah suatu alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabel LAN, kemudian dipancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli ke segmen kabel yang lain. Yang kedua satu yaitu LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk mengumumkan berbagai informasi. Biasanya LAN mencakup lokasi terbatas, contohnya dalam sebuah gedung. Yang terakhir yaitu backbone. Backbone adalah merupakan tulang punggung suatu jaringan yang menjadi saluran pusat untuk melakukan transfer data dalam suatu jaringan. Backbone dalam jaringan biasanya dipakai untuk menghubungkan jaringan lokal seperti LAN agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga membentuk suatu WAN. Baiklah Pak, inilah istilah-istilah dalam sistem telekomunikasi. Terima kasih Pak. Mohon maaf jika ada yang salah. Selamat pagi. Terima kasih Pak sebelumnya.